Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna El Haj. Kali ini saya berada di cafe shop yang baru saya bangun, dan ini adalah pekan pertama. Lebih tepatnya ini adalah hari keempat. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah turut hadir, berbelanja, mendoakan semoga cafe shop kami tumbuh dan berkembang serta bermanfaat. Oke teman-teman, di siang hari ini panas-panas terik di luar, baru pulang dari masjid. Inilah enaknya kalau punya cafe shop ketika customer mungkin belum datang, karena biasanya cafe ini agak ramainya sore menjelang malam. Nah, saya ingin manfaatkan untuk sharing bersama teman-teman di sini. Siang hari begini cocoknya minum Japanese. Oke, kita akan siapkan terlebih dahulu ya. Saya punya biji kopi Arabica pilihan. Kemudian harus dipastikan juga alat ukur, alat timbangan. Selanjutnya juga ini adalah dippernya V60. Kemudian ini adalah server untuk airnya. Akan seperti ini posisinya, dan tidak lupa kita akan gunakan kertasnya. Nah, ini kertasnya khusus ya, bagi yang belum tahu mungkin dipikir itu pakai tisu ya, bukan, ini bukan kertas tisu tapi kertas khusus untuk dipper P60. Nah, kita akan rapikan terlebih dahulu seperti ini karena nanti akan membentuk, nah seperti ini. Tuh, seperti ini. Nanti kopinya akan jatuh ke sini. Baik, kita akan siapkan kopinya melalui grinder manual. Nah, jadi serba manual. Walaupun di cafe shop kami juga sudah dilengkapi dengan mesin espresso ya. Tapi kali ini kita akan manual brew saja. Kita akan timbang terlebih dahulu untuk satu porsi yang pas. Nanti saya akan menimbangnya sebanyak 15. Nah, 15 ini cocok ya. Oke. Bahkan lebih satu, kita kurangi satu. Oke, pas banget 15. Selanjutnya setting ininya, grindernya di angka 11 untuk chestnut C3 ini ya. Karena dia membutuhkan gilingan yang tidak terlalu halus tapi juga tidak terlampau kasar. Kita sebut terlebih dahulu agar tidak nempel-nempel. Oke. Lalu masukkan ke sini. Video ini mungkin durasi sekitar 10 menit kalau diedit kalian nantinya. Karena proses pembuatan V60 ini butuh waktu nantinya. Tanda atau cirinya dari gilingan sudah halus atau sudah selesai manakala dia sudah bisa berputar sendiri. Kita lihat nanti ya. Kalau ini sekarang masih ada tuh, paling hanya butuh waktu 2 menit barangkali. Nah, sudah mulai halus sampai nanti dia bisa berputar dengan sendirinya. Masih ada. Nah, kita saja mulai halus. Oke. Ini saya maksud. Berarti semua biji kopi yang tadi diletakkan di atas jatuh ke bawah dan sudah bubuk. Nah, seperti ini ya. Kalian boleh lihat. Istimewanya kopi yang di grinder secara manual dari biji ini, wanginya benar-benar keluar. Oke, kita simpan dulu di sini. Sementara itu kita pun harus menyediakan airnya. Nah, airnya ini dibutuhkan dengan suhu tertentu, bukan air mendidih. Dan untuk mempercepat prosesnya, saya sudah sediakan di sini ada air panas
Oke, sehingga nanti tinggal disesuaikan saja panasnya, yaitu di 90 derajat. Oke. Rapikan kembali, biasakan kalian melakukannya dengan tertib dan rapi. Baik, kalau dilihat di termometer di sini, suhu yang sudah terbentuk adalah 75 lewat sedikit. Jadi perlu sedikit dipanaskan agar menyentuh angka 90. Pakai kompor mini saja. Nyalakan. Oke. Sehingga pastikan nanti di 90 derajat. Nah, langsung bunyi 80, dan ketika sudah sampai 90 baru kita berhenti ya. Nah, di sini nih. Kita lihat ya, putar ya. Nah, 85. Oke. Dikit lagi. Besarin dikit. Pada saat editing barangkali agak sedikit dipercepat, tapi ini sebagai edukasi juga buat kalian para penikmat kopi, terutama yang pemula. Dan ini adalah sangat bagus sekali dinikmati tanpa gula tentu saja ya. Dikit lagi menyentuh angka 90 dan kita akan mematikan apinya. Nah, selanjutnya kita akan basahi terlebih dahulu kertasnya untuk menghilangkan bau dari kertas. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, dan air tampungannya ini belum jadi, teman-teman. Oke. Jadi kita akan membuangnya terlebih dahulu. Selanjutnya, karena kita akan membuat Japanese V60, maka ini kasih es dulu. Sesuai dengan atau sesuai selera ya, kita lihat di sini nanti. Oke, hidupkan timernya ya, sudah di 0, jadi dihitungnya adalah dari angka yang ini. Oke, nanti kita terak lagi. Oke, kemudian ini baru kita masukkan kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sangat cantik sekali. Nah, kita tarik lagi sampai 0 dan kita akan segera menuangnya dengan beberapa interval. Interval yang pertama namanya blooming, yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu mengucap bismillah dari start ya, 30 detik pertama. Oke. 30. Oke. Ya, nggak kelebihan tadi ya, seharusnya 30. Oke. Nggak apa-apa guys, ini agak sedikit grogi. Seharusnya 30. Baik, nggak apa-apa. Ini bukan merupakan suatu hal yang dosa ya. Selanjutnya nanti kita akan tambah lagi 60 mili. Nah, sudah mulai lagi. Tambah lagi 60 mili dengan diputar. Dilihat, perhatikan itu airnya, beratnya. Oke. Yang kedua sesuai dengan arahan dari guru. Ya, jadi ini sanadnya jelas.
menetes langsung ke esnya, ekstraksinya sangat sempurna. Kemudian nanti pada saat pour yang ketiga sudah lewat 1 menit ini adalah yang terakhir, hingga sampai berat airnya adalah atau banyaknya di 205 saja, biar tidak terlalu watery ya. Oke, putarkan berlawanan jarum jam ya, seperti orang yang sedang tawaf gitu ya. Dikit lagi. Oke, dikit lagi sampai 205. Iya, pas. Dan ini akan berakhir di tetesan terakhir, yaitu di detik 2 menit 30. Nah, tadi agak sedikit keliru pada saat blooming pertama ya, seharusnya 30 mili saja, tapi tadi kelewatan sedikit, dan itu bukan suatu hal yang dosa. Oke teman-teman yang ada di seputaran Cibiru, kawasan Bandung Timur, yang ingin ngopi-ngopi santai dengan biji kopi pilihan Arabica terbaik, karena di sini Arabica spesialis, kita tidak menyajikan Robusta, bahkan blend sekalipun. Jadi untuk kopi-kopi susunya pun kita full menggunakan Arabica. Kenapa kami memilih Arabica adalah untuk keamanan, kenyamanan perut-perut kalian juga, terutama bagi yang mulai mengenal kopi ya. Kadang-kadang mereka mengeluh, aku nggak bisa minum kopi nih, karena terakhir aku minum kopi ternyata perut kurang nyaman, mual, ataupun kayak mah dan sebagainya. Itu adalah kesalahannya bukan di perut Anda, tetapi pilihan kopinya. Nah di Arjuna, Teras Arjuna ini kami hanya memberikan sajian yang terbaik dari biji kopi pilihan yang ada di tanah air ya, Arabica. Nah tepat sekali ya, 3 menit benar-benar sudah selesai, dan ini adalah hasilnya. Oke, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dapatnya cukup banyak ya. Kalau di sini ada gelas ukurnya, ada takaran. Di sini ya, memang cocok untuk dinikmati sendiri atau mungkin berdua dengan pasangan. Wah, kita akan nikmati di meja sana ya, dengan membawa gelasnya. Baik teman-teman, Javanese 60 telah tersaji. Masya Allah, begini cara menikmatinya. Dan seperti ini pula kami menyajikan kepada tamu, yaitu dengan servernya dan gelas untuk menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah lupa kalian mengucapkan basmalah ya. Nah, warnanya seperti air teh, tapi inilah kopi, dan ini 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Aftertaste-nya, fruity-nya dapat banget. Ini ada rasa cherry-cherry-nya begitu, asam-asam. Cocok menikmati siang hari. Enak. Jadi benar, menikmati kopi tanpa gula itu paling benar dan menyehatkan. Luar biasa banget, enak banget. Ini cara penyeduhan kopi yang disebut dengan manual brew, yaitu dengan metode V60 ya. Ketika ditambahkan ice ataupun tetesannya langsung ke ice, maka biasanya para barista menyebutnya sebagai Japanese V60, cara Jepang menikmati kopi. Oke teman-teman, mungkin yang ingin mengkoreksi cara saya menyeduh V60 Japanese ini, boleh komen di bawah, atau juga langsung hadir ke tempat ini, beralamat di Bumi Harapan, Blok AA8, nomor 12. Sampai berjumpa di Teras Arjuna. Assalamualaikum.